Sahabat itu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya sebaiknya diam saja dan pasrah kepada takdir atau kersani Gusti Allah, wahai Rasul? Kanjeng Nabi jawab begini, "I'malu berbuatlah, bekerjalah berusaha," gitu ya. Lalu sahabat itu setelah diberi keterangan panjang sama Kanjeng Nabi berkata begini sahabat ini, "Fala akunu ahbadan asyadda ijtihadan fil amali minil." Sejak mendengar keterangan Rasulullah tentang itu, tentang liman sa'a minkum aistaqim dan wa mata sauna tadi itu, antara diri dan peparing Gusti itu. Sejak mendengar itu, aku merasa tidak pernah memiliki semangat yang lebih hebat dibanding hari ini untuk beramal. Oke, teman-teman. Ada ayat begini di Al-Quran, saya mulai dari ini. Allah Ta'ala berfirman, "In huwa illa dzikrun lil alamin, liman sya'a minkum ayyastaqim, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul alamin." Bahwa Al-Quran ini tiada lain adalah pengingat, pepeling bagi jagat raya ini, bagi semua manusia. Yang dia akan berfungsi sebagai pengingat tadi, hanya kepada liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi kalangan di antara kalian yang ingin menuju kepada jalan yang lurus. Sampai di sini kesannya itu adalah kita yang menentukan ya, mutlak ya. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Tetapi kemudian ini tanda petik dientahke lagi sama Gusti Allah ya, sebagai selebrasi dari kemahakuasaan Allah Ta'ala. Wa ma tasya'una, tetapi kalian tidak akan pernah memiliki keinginan itu untuk menuju siratal mustaqim itu ya, kecuali ayyasha Allah Rabbul alamin, kecuali Gusti Allah menginginkan kalian melakukan itu. Jadi yang semula kayak life is in my hand, tiba-tiba dimruk kayak gitu ya. Kan begitu ya. Nah, apakah ini lalu berarti, misal gini, anggap kita ambil satu parameter lah ya. Satu parameter amal soleh dalam kurung bagian dari menuju siratal mustaqim. Ambil satu aja. Yang enteng aja lah. Gak usah berat-berat. Nih puasa pasti berat. Kecuali buat kantin. Oke, puasa itu berat ya. Berat. Sedekah berat. Sholat tahajud enak nongkrong ya. Apa yang gampang ya? Oke lah, sebutlah ngaji Quran. Ya bagi banyak orang berat itu. Bagi banyak orang berat. Tapi saya ingin mencontohkan itu sajalah. Ya. Anggap saja di antara panjenengan ada yang sudah seminggu nggak pernah ngaji Quran. Anggap saja begitu, ya. Ini nggak maksud nyindir siapa-siapa. Esto, cuman nyontoh ke. Atau jatuhnya sebulan. Anggap saja ada yang begitu ya. Apakah lalu akan dikatakan, berarti Gusti Allah tidak menginginkan saya mengaji Al-Quran selama seminggu, selama sebulan. Apakah kita akan mengatakan begitu? Kayak gitu ya. Wa nyatane, wa mata syauna illa ya Allah. Kan begitu. Iya kan? Atau sebaliknya, ada orang yang hari ini ngaji, kemarin ngaji terus benar. Pokoknya rutin banget ngaji. Apakah itu lalu akan ditarik kepada liman sa'a minkum ayyastaqim? Di carane gadoke dua sisi ini. Yang jelas yang pertama begini. Gusti Allah itu kan maha kuasa, maha segala-galanya. Bahasa Kak Kus tadi, pantang ada limit. Itu bagian dari definisi
Subhanallah ya begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita mempeng lalu ngaji Quran, maka seyogyanya itu dipahami, ya. Wa mata sauna ila ya Allah tadi. Adapun ketika ini lagi asik-asiknya buka IG gitu ya, TikTok sing joget-joget, khusus sing joget-joget aja. Lalu HP ditaruh tangi itu wudhu. Bolehlah itu disebut liman sa'a minkum ayastakim. Kan begitu ya. Kita nggak bisa lalu mengatakan aku seminggu nggak ngaji Quran, ini kersane Gusti Allah. Walaupun tentu saja itu juga tidak akan lepas dari ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi amusikum illa fi kitabim min qablana. Semua yang terjadi itu ketetapan Gusti Allah, kan begitu. Dan sebaliknya, umpama kita itu hari ini, kemarin dan sebelumnya itu udah mempeng ngaji terus gitu. Sehari 3 juz gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu karena aku mutlak rajin, mempeng dan sebagainya. Itu ada ketentuan Allah bekerja di dalamnya, kan begitu ya. Oke, anggap ini masih hang ya dengan G. Taruh dulu. Sekarang saya tarik ke indikasi-indikasi yang bisa kita pakai untuk memahami ini lebih jernih. Yang pertama, jelas bahwa orang zaiman itu Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Nggih. Wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada satu orang pun yang bisa beriman tanpa izin diperkenankan oleh Allah untuk beriman. Begitupun dalam beramal soleh, kan begitu. Itu satu. Indikasi pertama yang bisa kita pegang itu satu. Yang kedua, Allah juga firman begini di dalam Al-Quran. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ayat sebelumnya itu bicara tentang Al-Quran. Ya. Allah akan memberi petunjuk dengan Al-Quran itu kepada orang yang mengikuti ridhone Gusti Allah. Ya. Allah akan memberi petunjuk kepada orang ini menuju jalan-jalan keselamatan. Kan begitu. Dengan Al-Quran tadi. Ini indikator kedua. Sehingga teman-teman pada posisi kedua ini, kalau kita ini sedang ngaji Quran gitu ya, atau baru ngaji Quran, dapatlah kita mengatakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada saya. Allah memberi kuwata kepada saya, memberi petunjuk kepada saya untuk deres Al-Quran, dereke Al-Quran gitu ya. Yang itu merupakan salah satu dari subulus salam. Jalan-jalan keselamatan, amal-amal kesalehan, kan begitu. Itu indikasi kedua. Indikasi ketiga, kita bisa ambil ini. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang Allah ingin memberikan hidayah petunjuk kepada orang itu, maka Allah akan menjembarkan hatinya kepada Islam. Kata Islam di sini tentu bisa diluaskan gitu, kepada amal soleh, kepada tawadu, kepada qanaah dan segala macam. Allah menjadikan hatimu itu jembar untuk menuju ke itu. Menuju ke ngaji Quran. Diparing HP diletakkan lalu wudu misalnya gitu. Itu indikator bagi Allah sedang paring hidayah. Atau dalam bahasa lain Allah paring taufik. Sehingga hati kita jembar dan tubuh kita tergerak dengan mudah untuk meletakkan HP, ngambil wudhu, lalu ngaji Quran. Yasrah sadrahu bil Islam. Dan sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu bis-sama. Adapun orang yang Allah Allah menghendaki untuk menyesatkan atau apa bahasanya nggih?
ben YouTubean terus gitu ya. Ben nontone Wulan Guritno terus. Pokoknya di pinggir kayak ya, dijauh kayak disapih dari amal-amal soleh itu. Yaj'al sadrahu dayyikon harajan. Allah lalu menjadikan hatinya itu, dadanya itu sempit. Harajan ka'annama yas'adu fis sama. Berat dan sesak, seolah-olah dia sedang mendaki langit itu. Ini kalau diungkapkan dengan takwil sederhana begini. Lagi nongkrong atau lagi main HP gitu. Tiba-tiba adzan misal gitu ya. Yang HP-mu ditaruh lalu kamu tergerak untuk sholat. Berarti jembar ke, artinya itu dijembar ke untuk melakukan itu. Tapi misalnya ini wis setengah 2 ya, nantilah jam 2 bisa. Ya. Itu bagian dari diparing pepet, diparing cupet gitu untuk bergerak. Nanti jam 2 gitu, 10 menit lagi lah gitu. Dan seterusnya. Ini indikasi-indikasi yang bisa kita pegang. Oke, untuk meletakkan posisi diri itu di antara mana yang itu kita sebut sebagai liman sa'aminkum ayastakim dan mana itu yang wa mata sa'una ila Allah. Begitu ya. Sehingga kita nggak akan lagi gegabah dan sembrono mengatakan ketika misalnya bablasan nggak sholat duhur karena ngeremeh ke waktu tadi. Sepersane Gusti. Karena kita juga punya pedoman berikutnya. Al-Quran juga menyatakan begini. Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Segala kebaikan, amal-amal baik itu peparingnya Allah Ta'ala. Tapi ketika kamu melakukan keburukan, itu akibat ulahmu sendiri. Ngoten nggih? Kita paham ya petanya ya? Nah, naik coro sahabat, begini, tak ringkes di bagian akhirnya aja. Sahabat itu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya sebaiknya diam saja dan pasrah kepada takdir atau kersani Gusti Allah, wahai Rasul. Kanjeng Nabi jawab begini, ikmalu berbuatlah, bekerjalah, berusahalah, gitu ya. Lalu sahabat itu setelah diberi keterangan panjang sama Kanjeng Nabi, berkata begini sahabat ini, fala akunu abadan asyadda ijtihadan fil amali minil an. Sejak mendengar keterangan Rasulullah tentang itu, tentang liman sa'aminkum aistakim dan wa mata sa'una tadi itu, antara diri dan peparingi Gusti itu. Sejak mendengar itu, aku merasa tidak pernah memiliki semangat yang lebih hebat dibanding hari ini untuk beramal. Oh, gitu sahabat G. Gak ada sahabat yang mengatakan bablasan ora sholat kersane Gusti, gak ada. Gak ada. Seminggu tahu ngaji kersane Gusti, gak ada itu. Yang sahabat bilang adalah ketika diberi keterangan tentang kersane Gusti dan usaha manusia gitu, takdir itu jawabannya itu. Sungguh aku tidak pernah memiliki gairah yang besar untuk beramal itu kecuali setelah mendengar keterangan Rasulullah tentang amal dan peparing Gusti. Walaupun lagi-lagi nggih, kata kunci pertamanya adalah segala sesuatu itu adalah memang ketetapan dan kehendak Gusti Allah. Nah, Pak Quraisy Shihab itu kan lebih lugas dan moderat. Segala sesuatu itu adalah kersane Gusti Allah. Diizinkan terjadi oleh Allah, cuman Allah tidak ridho. Itu kepada amal-amal jelek gitu ya. Amal jelek. Misal, teman-teman bar gajian kok pengen dolan opo, pengen dugem lah misalnya. Mau sampai umur 30 atau dugem gitu. Bar gajian niat iya. Sesuk gajian tak dugem pisan.
Itu kan bisa kedaten bisa tidak nggih? Wes dari sini macak ganteng, sepatu pinjem, baju pinjem, mangkat gitu ya, mangkat kok ternyata nyampe parkir orang ngerti caranya masuk. Wah, akhirnya karena izin tanya memutuskan pulang. Nah, itu bagian dari kersani Gusti Allah gitu. Kan begitu ya. Tapi kok misalnya nyampe di parkiran mumet gitu kok ketemu Arko. Nah, lu ngapain? Cit. Wah, aku pengen ngerasa gitu. Ayo tak terke. Lalu tadi masuk, itu ya kersani Gusti kan gitu nggih. Cuman sing pulang itu berarti terjaga dari amal elek kan gitu ya. Berarti itu kejadian yang diizinkan terjadi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah karena terhindar dari amal elek. Tetapi nek nganti masuk ke dalam dan macam-macam, berarti diizinkan terjadi tapi Gusti Allah ora ridho kan ngoten nggih. Nah, itu nek jare Pak Quraisy begitu. Oke. Pun nggih. Nah, sekarang saya pengen menambahkan poin ini. Apa hubungan antara ilmu dan hidayah? Oke. Antara ilmu dan hidayah. Di antara jalan untuk mendapatkan hidayah itu adalah melalui jalan ilmu. Walaupun tidak berarti orang berilmu itu otomatis punya hidayah. Kan begitu. Saya pengen nyampaikan beberapa poin. Hidayah itu di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan begini. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Orang yang membuka dirinya atau orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka Allah akan terus menambahkan hidayah kepada orang itu, ya, sepanjang orang itu tetap membuka diri kepada itu. Sampai orang itu berada di posisi watahum takwahum, sampai diberi derajat takwa oleh Allah Ta'ala. Di ayat lain disebutkan wa yazidullahu huda. Allah akan menambahkan hidayah kepada orang itu. Tapi syaratnya seperti itu. Nah, anggap kita suatu hari ngaji tentang fadilah dan barokah sholawat. Ya, itu kan ilmu. Ilmu itu kata Prof. Wahbah Zuhaili bagian dari jalan hidayah. Sehingga ketika panjenengan ngaji, baca buku atau kuliah lah sebut lagi, itu bagian dari untuk berusaha menambah hidayah tadi. Tetapi faktanya tidak lalu serta-merta orang bertambah ilmunya itu bertambah hidayahnya. Justru ada kalangan yang baru lulus pondok, masuk ke Jogja, gumun lihat amplas, lalu nggak mau sholat. Apalagi setelah baca Ece Homo Netso gitu. Wah, nggak menarik sholat. Al-Quran itu nggak menarik gitu ya. Enten boten nih. Ada. Biasanya cah semester anyar. Semester tua atau enggak misalnya. Nah, itu fakta bahwa walaupun ilmu itu salah satu jalan hidayah, tidak selalu auto memberi hidayah. Nah, Al-Quran punya definisi yang keren tentang ini. Ilmu yang menghantarmu semakin takwa, bertambah hidayah, dengan ilmu yang membuatmu tidak semakin takwa. Al-Quran menyebut orang yang bertambah ilmunya atau orang yang berilmu tapi tidak menambah takwanya, itu disebut jahilin. Orang-orang jahil. Zaman dulu itu disebut jahiliyah karena begitu. Contoh, di Al-Quran itu memberi beberapa ilustrasi tentang bagaimana Al-Quran mendefinisikan kejahilan itu atau jahiliyah itu. Nabi Yusuf misal. Nabi Yusuf itu digoda sama perempuan itu ya. Saya nggak sebut namanya perempuan gitu. Itu tarik-tarikan itu. Kan begitu ceritanya di Al-Quran itu. Nabi Yusuf lari, ditarik kan gamisnya kan begitu ya. Rebutan buka pintu itu loh. Si perempuan pengen narik, Nabi Yusuf pengen buka pintu. Coba nih jenengan. Malah ditambahi kuncinya. Pateni lampu.
Oke. Lalu di surat Yusuf itu dikatakan begini, Nabi Yusuf berkata, Qala rabbis sijnu habbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku pilih, lebih aku senangi daripada aku ngikuti karpe perempuan itu untuk zina itu. Kan gitu. Lalu Nabi Yusuf melanjutkan begini, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Jika saja engkau tidak menyelamatkan dari godaan perempuan itu, maka aku akan terjatuh kepada keburukan itu dan aku akan jadi bagian dari golongan orang-orang bodoh. Coba perhatikan. Al-Quran mendefinisikan bodoh itu adalah pada konteks itu nuruti nafsune perempuan itu dalam kurung berzina. Itu bodoh kata Al-Quran. Kan begitu? Artinya tegese amal yang elek itu, amal maksiat itu, amal ingkar itu, Al-Quran menyebutnya jahil. Al-Quran menyebutnya jahil. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu ketika banjir itu udah luar biasa. Nabi Nuh kan mohon kepada Allah supaya putranya itu diselamatkan, kan begitu? Wa nada rabbahu Nuhun faqala Rabbi innabni min ahli. Duh Gusti, anak saya itu Kan'an itu adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu itu pasti benar. Yang dimaksud Nabi Nuh itu adalah kula niki nabi, mosok anak kula celaka gitu. Gitu ya. Jadi minta privilege lah gitu ya. Wa anta ahkamul hakimin. Dijawab sama Gusti Allah. Qala ya Nuh. Allah menjawab, wahai Nuh. Innahu laisa min ahlik. Kan'an itu bukan keluargamu. Innahu amarun gailu soleh. Itu cuman bocah kelakuannya elek. Lalu Allah menekankan begini. Fala tas'alni an syai'in ma laisa laka ilmun. Jangan meminta sesuatu kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentang itu. Wa inni aiduka antakuna minal jahilin. Aku ngingatin kamu jangan sampai kamu jadi golongan orang jahilin. Allah lebih tahu Kan'an itu bagaimana dan mesti bagaimana, kan begitu. Kita lalu menyebut, gampangnya kita ngomong, Kan'an itu adalah anak yang durhaka, sebelah gitu. Allah mengingatkan Nabi Nuh, jangan minta anak durhaka kamu diselamatkan, kamu nggak punya pengetahuan apa-apa tentang itu, kan begitu. Kalau kamu maksa, aku ngingatin kamu. Jangan sampai kamu maksa lalu kamu menjadi golongan orang-orang jahil. Kan begitu. Oke, terakhir. Ini banyak di Al-Quran, G. Saya contohkan ayat terakhir. Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah. Ketika Musa berkata kepada Bani Israel, Allah memerintahkanmu untuk menyembelih sapi, kan begitu. Qalu atatahiduna huzwa. Mereka berkata, wahai Musa, sampai ini macam main-main apa guyon kan gitu toh. Nabi Musa menjawab, qala inni a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menjadi golongan orang-orang jahil. Karena dawuh itu, firman itu, ketentuan itu dari Allah, maka mengingkari itu bagian dari kejahilan. Jelas, G? Nah, sekarang pertanyaannya kan begini tadi. Bagaimana korelasi antara ilmu dan hidayah? Nah, kita tinggal mengukur aja di masing-masing kita. Yang kita tambah ilmu, ngerti G? Tetapi tidak menjadikan kita semakin tunduk, atau kita justru menjadikan ilmu sebagai alat untuk ngakal-ngakali, ya, maka itu bagian dari jahil. Tetapi kalau sebaliknya, tentu itu bagian dari kebaikan dan kemuliaan. Nah, Kanjeng Nabi itu membedakan antara jahil dan bohlun. Jahil yang jahat kepada agama tadi ya, dengan bohlun dalam artian ya nun saya ya memang sakmonone gitu. Kalau yang bohl ini justru bagian yang diberi kemuliaan, privilege masuk surga karena keawaman gitu. Bahasanya keawaman lah, jangan kebodohan. Tapi kalau yang pintar tapi tidak menambah dirinya tunduk kepada syariat, kepada amalnya,
Berarti bagian dari juhala tadi. Jadi lebih baik orang pinter neng apik lah gitu ya. Tumindae salat ge salat ya. Daripada saya pinter tapi justru meninggalkan sholat misalnya gitu. Kira-kira begitu ya petane. Oke teman-teman, saya kira itu nggih. Semoga keparingan hidayah dan taufik semua dari si Allah Ta'ala. Keparingan syafaat kanjeng Nabi SAW. Walafu minkum. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.